Do you ever had a dream to study abroad? Do you guys happen to know if Amikom has student exchange program for international class? Hari ini kita bakal open discuss dengan mahasiswa Amikom yang sudah memiliki pengalaman menjadi student exchange. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini saya sudah bersama dengan Kak Indi, Kak Winda, dan Kak Oyong. Mereka semua adalah student exchange yang sudah merasakan bagaimana saya tinggal di luar negeri. Oke, langsung aja ke pertanyaan pertama. Itu bagaimana pengalaman tinggal di luar negeri? Mungkin Kak Indi dulu pertama. Saya ya. Karena saya kemarin itu di Malaysia, jadi I can say that it's not very different from Indonesia. Mungkin weathernya kali ya, lebih ke 34 derajat karena waktu saya ke sana itu pas musim panas banget. Ini seolah-olah kayak ada 4 musim, enggak sebenarnya ada 2 musim gitu kan. Tapi musim panasnya panas banget, mentereng kalau orang bilang gitu ya. Mentereng. Jadi tapi kalau sekali hujan tuh benar-benar wah banget deh. Besides that, kayaknya sih nggak ada yang berbeda. Mungkin bahasa kalau di sana lebih karena mother language-nya English juga, mereka pakai bahasa Melayu juga, pakai bahasa Inggris juga. Jadi lebih melatih bahasa Inggris juga sih, enaknya itu seperti itu. Terus orang-orangnya juga nggak beda jauh, bebek, dan enaknya sih alhamdulillah di UMB itu banyak temen. Kayak saya dapat teman dari Yaman, dari Nigeria, dari Turki. Jadi memperbanyak link gitu kali, lebih ke situ. Kalau makanannya gimana di sana? Susah nggak cari makanannya sesuai dengan lidah kayak gitu? Awal-awal sih sebenarnya namanya kalau Malaysia itu kan juga nggak beda jauh ya. Awal-awal sebenarnya oke, bisa, cuman ada kayak times kalau ketemu pengen ini, pengen bakso, pengen itu gitu kan. Oke, cool. Kalau kayak Kak Winda, Soyong? Aku dulu ya. Soalnya kita kemarin sama tujuannya Universidad de Murcia itu di Spanyol. Iya. Aku datang duluan, itu aku ke kelas yang autumn. Jadi ikut kelasnya mulai September sampai Januari. Waktu kita datang pertama kali di sana, September kan baru penghujung musim panas nih. Jadi waktu sampai sana, berangkat dari Jogja, Jakarta, nggak ada bedanya. Kayak panas juga. Langitnya September tapi bukan itu ya, bukan apa sih, fall? belum masuk. Jadi penghujung musim panas, waktu mereka masih liburan. Jadi waktu sampai sana gak ada bedanya, sama sekali gak ada bedanya. Tapi perlahan-lahan ya, waktu sudah masuk bulan Oktober, November, mulai dingin tuh. Daun-daun mulai berjatuhan ya kan. Kayak ya biasalah kalian scene-scene film-film gitu ya. Nah, terus mulai dingin sampai Desember ya udah dingin banget. Dan itu buat orang sana pun itu dingin, apalagi buat kita yang gak biasa kan. Oke, next question. Hal berkesan atau unforgettable moment, yang the most unforgettable moment waktu tinggal di luar negeri apa? Banyak ya pastinya. The most like bizarre moment. Itu kita bukan cuma nemuin hal-hal baru, tapi I found myself, dia bilang kayak gitu. Kayak tempat baru, hal baru, pengalaman baru, orang-orang baru. Kita mungkin aja sendirian di sana. Mungkin kebetulan kita ada teman, tapi di dalam hal-hal kebanyakan ya kita sendiri. Dan itu yang kita hadapi, yang perubahan-perubahan itu sih. Hal-hal kecil yang numpuk dan itu bikin hal yang luar biasa buat kita. Change yourself. Ya, di akhirnya. Jadi kayak mungkin kalau dicari 1-2 hal yang berkesan banget itu hampir semuanya berkesan, dan kumpulan dari itu sih kalau buat aku pribadi. Jadi menurut kalian perbedaan yang paling mencolok antara study di luar sama di Indonesia itu apa? Mungkin Kalau aku sih lebih ke akademik sih ya, sama kayak Mas Yoyo. Aku tuh benar-benar kayak di sana itu nggak ada namanya istirahatin otak. Bener-bener otak tuh harus kerja terus. Meskipun aku tuh waktu itu cuma ngambil berapa SKS ya, waktu itu cuma ngambil, kalau nggak salah cuma 15 SKS. Jadi aku waktu itu udah kayak sok pinter lah. Masuk sana tuh kata orang di sana kan kamu ngambil paling banyak itu cuma 23. Nah, terus kan aku mikir
Karena di Amikom itu kan 24 SKS kayak per semester gitu ya. Terus katanya enggak, ini kalau misalnya kamu ngambil 23 SKS ya berarti kamu harus ada persetujuan dari dekan katanya. Jadi aku mikir sebenarnya apa gitu ya kan. Terus akhirnya tapi waktu itu kita ada persetujuan karena ada convert mata kuliah. Akhirnya kita cuma ngambil 15 SKS. 15 SKS seminggu itu kuliah cuma 4 hari tapi rasanya itu kayak setiap hari gitu. Jadi rasanya oh ya tidak baik untuk meremehkan ternyata saya sadar diri gitu. Jadi tapi emang benar-benar kayak meskipun despite kayak otak harus kerja terus, tapi disitulah saya tuh sadar ini mereka akademiknya tuh bagus sekali, dari sisi kerja juga etiknya itu juga bagus sekali, karena mereka itu di sini tuh kerjanya itu benar-benar terpatok, ada target jelas kalau kamu kesini. Terus orang-orangnya tuh juga enak kalau misalnya kita project apa dan mereka tuh luas gitu pandangannya. Nah ini pertanyaan terakhir. Jadi apa sih yang dikasih kelas internasional sebagai preparation kalian buat study exchange? Ada nggak sih benefitnya kalian join international class? Misalkan Kak Winda, dekat dulu ya. Yang di highlight itu adalah kalau aku sukanya dari jumlah mahasiswa per kelas yang dibatasi gitu, itu cuma maksimal sekitar 20 orang. Jadi transfer ilmunya tuh bener-bener nyampe dari posisi kelas yang bentuk U itu kayak kita bener-bener yang bisa langsung direct lah sama dosennya gitu. Terus bahasa pengantarnya juga kurang lebih bahasa Inggris. Waktu itu karena saya baru angkatan kedua, jadi presentasenya sekitar 70-30 bahasa Inggris, 30 bahasa Indonesia. Itu yang melatih kayak denger English dari situ. Terus apalagi ya, mungkin kalau aku sih merasanya dulu itu setiap mata kuliah pasti ada presentasi, kayak selalu setiap minggu tuh presentasi, setiap blok atau setiap bab itu pasti ada presentasi terus gitu. Nah itu yang akhirnya apa ya, ketika disuruh maju untuk misalkan deliver ilmu ke misalkan kita suruh presentasi juga di sana, itu sih yang paling bisa diambil. Okay guys, that's all our discussion today sama kakak yang sudah punya pengalaman luar negeri. Jadi kalau kalian berminat untuk doing this kind of thing, prepare yourself and we see you next year. Thank you. Pernah menyangka tidak bisa memiliki pengalaman studi exchange? Enggak. Jujur enggak, honestly no, tapi itu sudah menjadi salah satu mimpi saya. Tapi dari dulu tuh punya pandangan pasti akan ke Eropa. Karena dulu waktu daftar master di Universitas Amikom, pengalaman Erasmus itu belum ada. Dan saya itu senang banget bisa mencapai salah satu mimpi saya itu di Universitas Amikom, menjadi student exchange di UMI. Universitas Amikom menjadi perguruan tinggi unggulan dunia bidang ekonomi kreatif berbasis entrepreneurship yang menebar kebajikan. Itulah visinya. Unggulan dunia salah satunya dikatakan bagus itu kalau mempunyai 20% mahasiswa asing. Atau paling tidak 20% itu bisa melakukan inbound ataupun outbound student. Inilah kaitannya dengan kerjasama dengan perguruan tinggi lain yang kaitannya dengan student exchange. Berbagai macam kita lakukan. Tetapi kita juga tidak itu saja, tetapi juga kita melakukan kerjasama dengan perusahaan-perusahaan internasional. Salah satu yang sangat menonjol adalah perusahaan dalam bidang ekonomi kreatif, khususnya bidang film. Kita sudah kerjasama untuk tahun ini membuat 2 film dengan Hollywood. Ini menurut saya juga luar biasa. Sehingga kita akan bisa datangkan sutradara, eksekutif produser maupun bintang Hollywood ke Indonesia, khususnya ke Universitas Amikom Yogyakarta. Nah, kalau mahasiswa melakukan student exchange bisa ke berbagai penjuru dunia, termasuk kalau kepingin belajar film ke Hollywood sekaligus, maka kita punya perusahaan di sana yang bisa untuk magang
selama ini juga sudah ke beberapa perguruan tinggi. Tetapi mungkin yang lebih menarik adalah kalau magang di perusahaan-perusahaan yang berstandar internasional. Amikom membuka kesempatan untuk kalian yang ingin memiliki pengalaman studi di luar negeri. Ayo, tunggu apa lagi? Daftar dan gabung bersama Amikom International Class Program. Let's go beyond.